Kali ini saya akan membahas tentang muslimah di era 4.0. Apa sih itu era 4.0? Era 4.0 itu merupakan sebuah era di mana terjadinya transformasi menuju perbaikan dengan meningkatnya teknologi digital, kecerdasan buatan, konektivitas, dan integrasi sistem dalam produksi dan kehidupan yang ada di manusia. Oleh karena itu, era 4.0 dikenal dengan era digital. Era digital atau era 4.0 itu telah mengubah banyak hal, terutama bagaimana para muslimah itu menjalani hidup. Tantangan, peluang, seakan silih berganti muncul. Sehingga kita sebagai perempuan harus bisa menempatkan diri di era digital ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang muslimah. Apa ya itu muslimah? Muslimah itu merupakan sebuah sebutan bagi seorang perempuan yang beragama Islam, yang menjalankan ajarannya dengan kesadaran dirinya, bukan karena keterpaksaan. Dan seorang muslimah itu menjalankan moralitas, intelektual, dan seorang muslimah itu selalu menjunjung tinggi moralitas, intelektual, dan spiritualnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini ada 4 poin yang dijelaskan bahwa seseorang itu bisa disebut dengan muslimah. Yang pertama yaitu taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu merupakan imtithalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu menjalankan semua syariatnya dan menjauhi segala larangannya. Syariatnya itu apa aja? Sholat, zakat, puasa, dan segala kebaikan lainnya. Dan larangannya itu seperti apa? Menjauhi zina, minum khamr, berkholwat, judi, dan masih banyak lagi. Yang kedua, yaitu menjaga kehormatan. Kita sebagai muslimah sudah sepatutnya untuk menjaga kehormatan kita, marwah kita sebagai muslimah yang taat, yaitu dengan apa? Dengan berpakaian yang sopan dan taat, seperti dengan menjauhi pergaulan bebas dan pakaian yang tidak pantas. Kita harus bisa memilah dan memilih mana yang baik untuk kita dan mana yang buruk untuk kita. Dan yang ketiga, yaitu dengan memiliki sifat akhlakul karimah. Apa sih sifat akhlakul karimah itu? Sifat akhlakul karimah itu sifat-sifat yang baik atau sifat yang terpuji. Sifat-sifat yang terpuji kita harus mencontohkan Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat wajibnya, yaitu al-amin, dapat dipercaya, sidik, jujur, tablik, menyampaikan, dan fatona itu cerdas. Kita harus sebisa mungkin memiliki sifat-sifat beliau dan para sahabat lainnya. Selanjutnya yaitu tentang dalil Al-Quran tentang muslimah dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Yang pertama dijelaskan di surat An-Nisa ayat 1, yaitu menerangkan bahwa kita sebagai perempuan dituntut untuk menjaga hak dan martabat kita sebagai perempuan. Dan yang kedua dijelaskan di surat Al-Ahzab ayat 35, yaitu disuruh untuk menjaga kesucian dan ketaatan kita terhadap Allah. Dan yang ketiga yaitu di surat An-Nur ayat 31, di mana di situ dijelaskan bahwa aturan dan cara berpakaian kita sebagai muslimah. Selain itu dijelaskan dalam Al-Quran, ada lagi dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi al-mar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhatil bilad, wa idza fasadat fasadatil bilad. Yang artinya bahwa sebuah negara apabila baik,
maka dilihat dari perempuannya. Jika perempuan itu baik, maka negara itu akan baik. Dan jika perempuan itu buruk, maka negara itu akan buruk. Oleh karena itu, tidak usah jauh-jauh. Untuk melihat suatu negara, maka cukup lihatlah peran perempuan di situ. Dan apakah perempuan di negara tersebut baik, mayoritas baik, atau malah mayoritas buruk. Selanjutnya yaitu peran muslimah sebagai agent of change atau agen perubahan di era 4.0. Yang pertama, seorang muslimah itu bisa menjadi advokasi dan pengaruh. Advokasi yang bagaimana sih? Nah, advokasi di sini yaitu menjadi advokat atau seorang pembela kebenaran, membela klien-klien yang salah atau yang tertindas, yaitu dengan menjadi advokat atau pengacara dan menjadi influencer, yaitu memiliki sisi-sisi positif yang bisa menularkan kebaikannya terhadap kita. Salah seorang advokat yang terkenal yaitu Adila Hasim. Beliau merupakan salah satu muslimah yang berhasil menyeret Israel ke ICJ. Selanjutnya ada influencer yang terkenal, jangan jauh-jauh, yang ada di Indonesia. Ada Ning Imas, Ning Sheila, Ria Ricis, Ustazah Oki, Ustazah Halimah Aidrus, dan masih banyak lagi. Peran yang kedua yaitu inovasi dan kreativitas. Sebagai perempuan muslimah, dengan memanfaatkan adanya teknologi, kita bisa menciptakan dan memberikan solusi yang inovatif terhadap lingkungan sekitar dengan memanfaatkan adanya HP, laptop, dan teknologi yang lainnya. Peran yang ketiga yaitu kerjasama dan kolaborasi. Antar sesama perempuan muslimah, kita bisa menciptakan kerjasama dengan seluruh muslimah yang ada di Indonesia sehingga akan menimbulkan kebermanfaatan yang sangat luas. Dan yang keempat yaitu dengan pemberdayaan perempuan. Kita sebagai muslimah itu berhak untuk memberdayakan diri kita sendiri, yaitu dengan apa? Dengan ikut pendidikan, platform, dan kajian atau pelatihan yang diselenggarakan oleh sekitar untuk membangun value kita agar lebih tinggi lagi, agar lebih baik lagi sebagai perempuan yang cerdas dan inovatif. Yaitu adalah tantangan muslimah di era 4.0. Yang pertama yaitu banyaknya atau maraknya diskriminasi dan cyberbullying. Yang kedua yaitu tekanan untuk menyesuaikan diri, yaitu di mana sekarang para muslimah itu dituntut untuk memiliki standar kecantikan yang ditetapkan oleh mereka, yaitu harus cantik, glowing, tinggi, dan langsing. Padahal menurut Rasulullah, perempuan yang baik adalah perempuan yang memiliki akhlak yang baik pula. Tantangan yang ketiga yaitu pergaulan bebas. Di era digital ini banyaknya pergaulan bebas, yaitu seringnya berkumpul antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, bersentuhan, pacaran dianggap hal biasa, dan masih banyak hal lagi. Padahal sudah sepatutnya itu sangat tidak diperbolehkan dalam Islam. Dan tantangan yang terakhir yaitu konten negatif dan konten yang kontroversial. Konten yang seperti ini sudah sepatutnya untuk kita skip atau cut off hal-hal yang negatif, karena konten-konten yang ini itu dapat memicu konflik dan menimbulkan perselisihan sehingga dapat memecah belah pihak. Oleh karena itu, kita sebagai muslimah harus bijak dalam era digital ini dan dalam bermedia sosial. Selanjutnya yaitu memberdayakan muslimah di era digital, yaitu dengan cara apa saja sih? Nah, yang pertama yaitu dengan meningkatkan skill kompetensi yang ada, yaitu dengan memanfaatkan medsos yang kita punya dengan sebaik mungkin.
Yang kedua yaitu kesadaran bermedia sosial. Kesadaran media sosial yang baik dan benar tanpa berlebihan. Dan ketiga yaitu mendorong akses dan inklusi digital bagi pendidikan muslimah yang ada dimanapun. Keutamaan muslimah di era 4.0. Yang pertama yaitu intelektual. Ketika perempuan itu cerdas, maka akan melahirkan generasi yang cerdas juga. Seperti yang kita lihat, Gus Dur merupakan presiden yang cerdas. Di balik semuanya itu, di balik kesuksesannya, Gus Dur memiliki ibu yang cerdas, yaitu Nyai Solihah. Oleh karena itu, kita sebagai perempuan, jika ingin memiliki keturunan-keturunan yang cerdas dan sukses, maka ubahlah dari diri kita sendiri untuk menjadi perempuan yang bervalue, yang cerdas, dan inovatif. Yang kedua, yaitu spiritual, di mana seorang perempuan itu harus memiliki ketakwaan dan keimanan yang kuat. Karena itu merupakan sebuah pedoman bagi kita sebagai perempuan untuk menghadapi tantangan hidup yang semakin keras. Keutamaan yang ketiga yaitu pengabdian. Seorang yang perempuan harus memiliki jiwa pengabdian sosial yang tinggi. Karena percuma jika memiliki ilmu tapi tidak diajarkan atau tidak diamalkan. Yang terakhir yaitu peran perempuan, yaitu sebagai pemersatu, di mana perempuan itu harus membangun kerukunan dan menciptakan kedamaian di lingkungan sekitar. Oke, conclusion pada materi kali ini, dengan berkembangnya teknologi yang ada, muslimah itu memiliki peran dan kontribusi yang besar dalam kemajuan dunia. Walaupun terdapat banyak tantangan yang menghadang dan sulit untuk dilewati, asalkan mempunyai tekad dan semangat yang kuat, semua itu bisa teratasi dengan mudah. Yang penting, kita sebagai muslimah mempunyai semangat dan keyakinan yang kuat dalam memajukan dunia. Tetap semangat untuk para muslimah, jadilah muslimah yang memiliki dua kecantikan sekaligus. Yang pertama yaitu kecantikan luar, yaitu dengan memakai hijab yang syar'i, dan yang kedua yaitu kecantikan alami dari dalam, yaitu dengan memiliki akhlak yang terpuji. Terima kasih dari saya, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.